Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Akhuna Channel. Masih bersama saya Ang Hunaifi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Sekarang sampai bab yang ketiga, yakni tentang anjuran untuk orang yang sudah sepuh usianya, sudah tua usianya, untuk segera kembali kepada Allah. Oke, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus salis, hadis yang ketiga, al hasu man kabura sinnuhu 'ala ruju'i ila Allah. Anjuran untuk siapa saja yang sudah tua usianya untuk kembali kepada Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala yang duru ila wajhi syaihi, sesungguhnya Allah itu melihat wajahnya orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, sobahan wa masaan, pada pagi hari dan juga sore hari. Wa yaqulu, dan Allah dawuh, ya abdi, hai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh telah tua usiamu, wa raqqa jilduka, dan telah keriput kulitmu, wa daqqa admuka, dan telah keropos tulangmu, wa qtaroba ajaluka, dan telah dekat ajalmu, wahana kudu muka ilayya, dan sudah tiba saatnya kedatanganmu kepadaku, maksudnya sudah saatnya kamu kembali, sudah mau wafat, mau meninggal. Fastahyi minni, maka malulah kepadaku, fa'ana astahyi, karena aku malu, min syaibatika, malu terhadap ubanmu, anu adzibaka finnari, untuk menyiksamu, untuk mengazabmu di neraka. Jadi Allah itu malu untuk menyiksa orang yang sudah tua, malu dengan ubannya. Sehingga yang sudah tua, sudah dekat ajalnya, sudah sepuh, sudah keriput, sudah keropos tulangnya, hendaknya untuk segera kembali kepada Allah agar wafat dalam husnul khotimah. Wahukiya, dan dikisahkan, dihikayatkan, diceritakan, Anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu kana yadhabu ilal jama'ati li sholatil fajri. Jadi Ali ini pergi untuk sholat subuh berjamaah, musri'an, bercepat-cepat, bergegas. Jadi pengen cepat-cepat berangkat sholat subuh berjamaah. Falaqiya syaikhon, kemudian Ali ini bertemu dengan orang yang sudah tua, fitoriki, di jalan. Yamshi kuddamahu alas sakinati wal waqori, yang berjalan di depannya Ali dengan tenang dan hati-hati, karena sudah sepuh. Jadi jalannya ini pelan-pelan, jalannya timik-timik ya. Fisil kitoriki. Wa ma marra Aliyun radhiyallahu anhu, dan Ali tidak melewatinya, tidak menyalipnya, tidak mendahuluinya. Kenapa? Takriman wa ta'dziman li syaibati, karena Ali memuliakan dan mengagungkan sebab ubannya. Jadi Ali ini tidak mau mendahului. Jadi tetap Ali di belakangnya mengikuti si orang yang sepuh tadi itu. Hatta hana waktu tulu isyamsi, sehingga sudah dekat waktu terbitnya matahari. Falamma dana syaikhu, maka ketika orang yang tua tadi sudah mendekat ila babil masjidi, sudah dekat dengan pintu masjid,
falam yadkhulul masjid, tetapi dia tidak masuk masjid. Fa'alima Aliyun, Ali pun tahu. Fa'alima Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana minan nasoro. Jadi Ali tahu ternyata orang tua tadi ternyata tidak Islam, ternyata dia orang Nasrani sehingga tidak masuk masjid. Fadakhala Aliyunil masjidah, kemudian Ali pun masuk masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'i, dan Ali mendapati Rasulullah dalam keadaan ruku'. Fatawwalar ruku'a miqdarar ruku'aini, dan Rasulullah ini memperpanjang rukuknya, jadi rukuknya ini lama. Miqdarar ruku'aini, sekadar 2 rukuk. Hatta sehingga adrakahu Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Ali masih mendapati rukuknya Rasulullah, sehingga masih bisa mendapat sholat jamaah, tidak ketinggalan. Falamma faragha min sholatihi, ketika Ali sudah selesai dari sholatnya, qala, Ali pun bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, lima tawwal tarruku'a, kenapa engkau memanjangkan rukuknya? Fi hadhi sholati, pada sholat ini, ma kunta taf'alu misla hada, padahal engkau tidak pernah mengerjakan seperti ini. Jadi Ali ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok jenengan rukuknya lama sekali, sampai saya itu masih bisa mendapati rukuknya jenengan, padahal engkau tidak pernah berbuat seperti ini. Faqala Rasulullah, Rasul pun menjawab, lamma roka'tu, ketika saya rukuk, wa qultu subhana rabbiyal adim, dan saya mengucapkan subhana rabbiyal adim, kama kana wirdi, sebagaimana wiridku, sebagaimana zikirku, doa bacaan ketika rukuk, subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Wa aradtu an arfa'a ra'si, dan aku ingin mengangkat kepalaku, ingin bangkit dari rukuk, ingin melaksanakan apa? I'tidal. Ja'a Jibril alaihissalam, tiba-tiba Jibril ini datang. Wa doa janahahu ala dhuhri, dan Jibril meletakkan sayapnya di atas punggungku. Wa akhadhani tawilan, dan menahanku ini lama. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si, dan ketika Jibril sudah mengangkat sayapnya, aku baru mengangkat kepalaku. Jadi Nabi rukuknya ini lama. Kenapa? Karena ketika rukuk Jibril datang dan meletakkan sayapnya untuk menahan Rasulullah. Jadi Rasul pun ditahan rukuknya sehingga lama. Faqalu, ini para sahabat ya, mereka pun bertanya, lima fa'ala hakada, kenapa kok Jibril berbuat demikian? Faqala, Nabi menjawab, ma sa'altuhu an andalik, saya tidak menanyakannya. Jadi Nabi belum bertanya kepada Jibril. Fahadara Jibril alaihissalam, kemudian Jibril pun datang. Faqala, ya Muhammad, hei Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Ali, karena yasta'jilu lil jamaah. Jadi Ali itu bergegas, bercepat-cepat ingin sholat subuh berjamaah. Falaqiya syaikhon, tetapi Ali ini di tengah jalan bertemu dengan syaikhon nasroniyan fit thariq, bertemu dengan orang yang tua Nasrani di jalan. Walam ya'lam Aliyun annahu nasroniyun, tapi Ali tidak tahu kalau orang tua ini ternyata Nasrani. Wa akramahu, Ali pun memuliakannya, menghormatinya, li ajli syaibatihi, karena ubannya. Wa ma taqaddama anhu, dan tidak mendahuluinya, tidak menyalipnya. Wa hafidha haqqahu, dan menjaga haknya. Fa amaranillahu ta'ala, kemudian Allah pun memerintahkan Jibril, an akhudhaka fir ruku'i, untuk menahanmu ya Rasulullah dalam ruku'. Hatta yudrika Aliyun sholatal
fajri, sehingga Ali masih mendapati sholat fajar, sholat subuh dengan berjamaah. Jadi Jibril ini disuruh Allah, diperintah Allah untuk menahan rukuknya Rasulullah biar Ali tidak ketinggalan, tetap bisa ikut sholat jamaah, sholat subuh. Wahada laisa biujibin, hal ini tidaklah mengherankan. Wa a'jabul ujubi, yang paling mengherankan adalah annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah amara Mikail alaihissalam, Allah ini memerintahkan malaikat Mikail ayak khudas samsa, untuk menahan matahari bijanahi, dengan sayapnya, hatta sehingga la tatlu asyamsu, mataharinya pun tidak terbit tawilan, dalam waktu yang lama. Jadi yang malaikat Jibril menahan Rasulullah, menahan rukuknya, yang malaikat Mikail menahan matahari agar tidak terbit dulu. Kenapa? Li ajli aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, untuk Ali radhiyallahu ta'ala. Faqala wa hadhihi darajatu bi hurmati syekh, dan derajat ini sebab menghormati orang yang sudah tua. Ma'a annahu kana nasroniyan, meskipun orang yang tua tadi itu Nasrani. Jadi gara-gara atau sebab Ali ini menghormati orang yang sudah sepuh, sudah tua, dengan tidak mendahulunya, tidak mau menyalibnya, meskipun dia orang Nasrani, Allah sampai memerintah malaikat Jibril untuk menahan rukuknya Rasulullah, dan memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari biar tidak terbit dulu. Jadi kita harus memuliakan orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, lebih-lebih orang tua kita sendiri. Siapapun itu ya, entah itu tetangga kita, entah itu kerabat kita, pokoknya yang lebih tua kita hormati, kita muliakan. Kemudian hikayat yang kedua, hikayatun ukhra, hikayat yang lain, lamma korubat wafatu Ustadi Abi Mansur, ketika sudah dekat wafatnya gurunya Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Wa kana yauma idin ibna samanina sanatan, ketika itu gurunya itu sudah berusia 80 tahun. Jadi sudah sangat tua, sudah sangat sepuh. Famarido syekh, dan gurunya ini ternyata sakit. Ya sudah tua ya, sakit-sakitan. Fa'amaro Aba Mansur, kemudian memerintahkan Abu Mansur ayat luba abdan, untuk mencari seorang budak bimislihi sinan, yang usianya sama dengan gurunya. Berarti berapa? Nyari budak usia 80 tahun. Wayastariyahu wayatakohu anhu. Kemudian setelah mencari, disuruh membeli dan disuruh memerdekakan budak tersebut. Fatolaba Abu Mansur pun pergi dan mencari. Fama wajada, tetapi tidak menemukan misla hadal abdi, tidak menemukan hamba yang seperti itu. Hamba yang berapa? Usianya 80 tahun. Faqalu, orang-orang masyarakat ya, mereka pun berkata, kaifa tajidu abdan, bagaimana mungkin kamu menemukan seorang budak ibna samani nasanatan, yang umurnya 80 tahun, wa huwa yabqa ala roki walam yu'tak. Bagaimana mungkin kamu menemukan seorang budak yang sudah tua 80 tahun tetapi dia masih budak, belum dimerdekakan? Ya enggak mungkin ada. Faraja'a Abu Mansur, Abu Mansur pun kembali pulang ya, ila ustadihi, kembali kepada gurunya, fa akhbarahu an maqalatin nas, dan memberitahu gurunya tentang perkataan orang-orang ini tadi. Masa kamu menemukan ada seorang budak sudah tua, sudah sepuh, umur 80 tahun belum dimerdekakan? Kan yo kasihan, sudah tua kok masih menjadi budak. Falamma, ketika sami al ustadu
si guru mendengar hadil maqalah, ucapannya orang-orang tadi itu, wa do'a ra'sahu ala turab, si guru pun meletakkan kepalanya di atas tanah, maksudnya sujud. Wa naja rabbahu, dan bermunajat kepada Allah. Wa qala ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, annal makhluqa, bahwa sesungguhnya makhluk manusia la yahtamilu karamuhu, itu tidak dianggap mulia. Idza balagha abduhu samanina sanatan, jika hambanya, jika budaknya sudah berumur 80 tahun, bi ayya baqa alar roki, tetapi masih dalam keadaan budak, tidak dimerdekakan. Bi ayya baqa alar roki bal ya'taquhu. Fa ana, dan aku, tadi ya gurunya Imam Maturidi, balag itu samani nasanatan, aku ini sudah umur 80 tahun, sudah sangat tua, sudah sangat sepuh. Fakaifa la ta'takuni, bagaimana mungkin engkau ya Allah tidak memerdekakanku minan nari, dari api neraka. Wa anta karim, sedangkan engkau itu karim, maha mulia, jawadun, maha dermawan, maha pemurah, azimun, maha agung, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha berterima kasih. Fa'ataqahum wahu ta'ala bi husni munajatihi, maka Allah pun memerdekakan gurunya Abu Mansur sebab bi husni munajati, sebab munajatnya yang baik, munajatnya yang bagus. Jadi ceritanya ini ada gurunya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sudah sepuh, usia 80 tahun. Dia nyuruh muridnya untuk mencari budak yang usianya sama. Setelah ketemu, disuruh beli, disuruh memerdekakan. Ternyata tidak ketemu, dan diomongi sama orang-orang, kamu tidak akan menemukan seorang budak yang umurnya 80 tahun tapi masih budak, belum dimerdekakan. Kemudian si Bu Mansur lapor dengan gurunya, dan gurunya langsung sujud dan bermunajat, ya Allah, manusia saja kalau punya budak umur 80 tahun itu pasti sudah dimerdekakan. Nah, jenengan kan baik hati, jenengan kan karim, jenengan jawad, jenengan azim, ghafur, syakur, masa engkau tidak memerdekakan aku dari neraka? Dan Allah mengabulkannya sebab munajatnya yang baik. Jadi pelajaran hari ini adalah kita yang masih muda-muda tetap harus mempersiapkan, karena kita nggak tahu kapan ajal itu datang. Tidak harus menunggu usia, tidak harus menunggu sakit terlebih dahulu. Kemudian yang sudah tua, ya maka mau nggak mau harus lebih bersungguh-sungguh, cepat-cepat kembali kepada Allah agar wafatnya husnul khotimah. Jadi semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Syukran wal afu minkum, hadana wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.